warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah. Patut kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih mempertemukan kita bersama-sama di majelis ilmu, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bersama, pemerintah kita sejak tahun 2015 yang lalu, setiap tanggal 22 Oktober menetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri ini barangkali mengingatkan untuk kita semuanya pakai term yang umum. Biasanya kalau santri ini lawan katanya apa? Jangan diartikan santri secara sempit mereka yang belajar di pondok pesantren dengan begitu saja. Namun kita patut bersyukur dengan hari santri ini kita sebetulnya diingatkan betapa pentingnya kehidupan kita ini jika kita selalu berpegang teguh kepada agama. Karena agama inilah yang akan mengantarkan kita selamat tidak hanya di dunia, namun sampai di akhir. Hanya rupanya Bapak Ibu, ya takdir berkata lain. Tahun ini peringatan hari santri ini rupanya kita disuguhi satu kondisi yang rupanya menjadi viral. Beberapa saat sebelumnya terjadi peristiwa musibah di pondok pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo. Dan saat itu beberapa santri wafat yang berada di musola di pondok sana. Hanya kalau kita mau merenungkan lebih jauh, kata pepatah Arab, likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu kejadian itu pasti ada hikmah. Yang pertama barangkali kalau kita mau mengambil hikmah dari peristiwa itu, pemerintah akhirnya hari ini paling tidak mensoroti lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam konstruksi bangunan. Maka beberapa waktu yang lalu, tanggal 21 Oktober, akhirnya Direktur Jenderal PUPR yang ada di Jakarta rupanya menyelenggarakan uji kompetensi atau sertifikasi tenaga kerja konstruksi
yang terampil di lingkungan pondok pesantren. Karena akhirnya menjadi viral, ada beberapa teman-teman santri yang saat itu kalau bahasanya santri rokan ngecor bersama. Akhirnya inilah menjadi program nasional yang tahun 2025 ini ada 3 titik ditempatkan. Di pondok pesantren Demanyar Jombang, pondok pesantren Lirboyo Kediri, sama di pondok pesantren Permas Pacitan. Akhirnya dilaksanakan uji kompetensi. Para santri ini dilatih. Ada yang 6 hari menjadi tukang. Kalau pelatihannya 10 hari sampai yang taras berikutnya bagian lain. Jadi akhirnya santri ini dibekali seperti itu. Ini kalau kita mengambil hikmah yang ada. Kemudian akhirnya hikmah itu pun muncul. Pondok pesantren Al-Khazini yang selama ini tidak pernah dikenal, akhirnya orang mengenal kembali. Bahkan salah satu catatan pondok sana itu yang paling menarik, dulu konon Mbah Khalil Bangkalan itu saat berangkat haji, ketika di Raudhah, rupanya beliau ini sempat dapat titipan salam dari Rasulullah untuk Kiai Khazin Budunya. Mbah Khalil saat itu tidak ngerti siapa yang Khazin Budunya. Begitu beliau pulang haji, tidak pulang ke Bangkalan, tapi langsung ke Sidoarjo. Begitu pulang ke Sidoarjo, lantas ditanya siapa yang namanya Khazin. Yang namanya di Buduran itu Khazin banyak sekali. Ada Khazin tukang kayu, ada Khazin ini. Tapi yang paling menarik satu saat beliau ini melihat ada seorang bapak yang pakai sarung masih nyaman di halaman rumahnya, halaman musola. Akhirnya beliau sempat nyamperin dan tanya, belum saya lupa. Jadi takut dan lebih pun Khazin itu tinggi. Jawab orang ini nyuwun ngapunten ingkang jenengan kersane Khazin sinten? Nek Khazin tukang kayu niku sebelah menika. Khazin tukang niku sebelah menika. Lan sing jenengan kersane Khazin sing ancam titipan saking Rasulullah niku kula. Ternyata sudah ditebak, kaget. Masya Allah, ternyata orangnya nggak kabar ini. Akhirnya muncul. Yang kedua Bapak Ibu, hari ini semuanya orang ketika melihat peristiwa itu seakan-akan orang itu semuanya susah. Ya, bagaimana itu yang namanya musibah? Melihat para santri yang meninggal dunia kayak begitu, Masya Allah, susahnya kayak apa? Tapi di balik itu ternyata ada peristiwa yang unik. Beberapa waktu yang lalu kiainya Kiai Abdul Salam Puji pengasuh Pondok Al-Khazini ini kedatangan wali santri. Wali santri ini namanya Pak Abdul Syukur. Nah, putra beliau ini meninggal di sana. Namanya putranya itu Muhammad Royhan Mustafa. Umurnya 17 tahun, dia ikut meninggal. Si bapak ini akhirnya menyampaikan kepada kiainya unik peristiwanya. Kiai, saya mau memamerkan anak saya. Anak saya tidak lagi mondok di tempat ini. Kata kiainya, lalu orangnya sudah meninggal, ngapain kalau bahasa kita ngapain dipamerkan kan kayak begitu. Ini kok mengucapkan jadi ternyata begini. Si Pak Abdul Syukur ini punya misanan. Misanannya ini mimpi, di dalam impian itu dia didatangi Muhammad Royhan Mustafa. Si paman ini ketika didatangi kalau bilang begini, paman, tolong nanti sampaikan bapak saya ya. Bapak saya suruh pamerkan pagi hari ini. Nah, kenapa nanti kalau bapak saya tanya, alhamdulillah saya sekarang sudah sama Kiai Khazin. Namun ketika beliau ceritakan begitu, Kiai Khazin hanya bilang begini, loh, kamu belum wayai kok sudah datang gitu. Yo kamu pamit dulu sama kiai kamu. Maka akhirnya sampai Kiai Khazin itu kan
kiainya itu kayak gitu. Ternyata mereka yang sudah meninggal dunia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendiri pondok di Amin. Lebih jauh ada peristiwa yang hampir mirip. Peristiwa ini diceritakan oleh Syekh Sa'id Al-Burhan dari Damaskus, Suriah. Syekh Sa'id Al-Burhan ini kalau cerita saya ini bukan cerita Al-Qulailah Walailah. Kalau bahasa kita cerita 1000 malam hanya fikih belaka. Tidak, ini benar-benar kejadian, kata Syekh Sa'id Al-Burhan. Jadi di Damaskus ini ada satu pemakaman yang terkenal, namanya pemakaman Dahdah. Kalau di Mekah ada makam Maklah, kalau di Madinah ada Baqi', kalau di Damaskus ini ada Dahdah. Kalau di Bandar ada Kelenteng Kuning, di Mojokerto makam itu. Di makam Dahdah ini rupanya makam itu banyak para kekasih Allah itu yang disemayamkan di sana. Satu saat Syekh Sa'id Al-Burhan ini cerita, dia ini kedatangan santri 2. Yang satu namanya Abdul Razak Al-Haffar, satunya saudara namanya Abdul Rahman Al-Haffar. Nah, Abdul Rahman Al-Haffar ini cerita awalnya beliau ini profesinya sebagai seorang penggali kubur. Dia ini penggali kubur. Akhirnya bisanya mondok di tempatnya Syekh Sa'id Al-Burhan ini gara-gara cerita. Yang cerita betul-betul kenyataan. Ada seorang perempuan yang datang ke makam Dahdah. Akhirnya bilang sama Abdul Rahman Al-Haffar yang saat itu menjadi seorang penggali kubur. Bapak ini saya kenal. Bu, saya disiapkan satu ruangan, ada keluarga saya yang meninggal. Akhirnya dia siapkan ruangan itu. Saat beliau masuk ke dalam ruangan itu, 1 jam kemudian jenazah ini datang. Dan ketika jenazah ini datang, sebetulnya diantarkan tidak banyak orang, hanya beberapa orang. Akhirnya jenazah itu diturunkan, beliau ada di bawah, kemudian ditampani kayak begini. Beliau ini seketika kaget, karena beliau melihat yang namanya kuburan yang hanya sekian meter itu, lah kok berubah, dia belok ini menjadi pertamanan yang begitu luas. Kaget, pertamanan. Bahkan tidak hanya itu, 2 malaikat ini datang mengendarai unta, kemudian nampaki jenazah tadi. Kaget, disiapkan jenazah tadi itu ditambah. Akhirnya saking tidak kuatnya si Abdul Rahman itu semangat. Akhirnya sampai diangkat ke atas, kuburan ini diselesaikan. Dia siur makanya saya sampai diciprati pakai air. Kaget, ada apa sampean? Kata Abdul Rahman, dia cerita, Masya Allah, saya baru kali ini melihat yang namanya kuburan ini. Ketika saya menengok ternyata hamparan pertamanan yang begitu luar biasa. Bukan hanya itu, ada 2 malaikat yang datang menjemput jenazah. Dan di atas komentar, alah, itu berambian, orang alim, dan tidak percaya. Udah. 1 bulan berikutnya si ibu tadi ini datang lagi. Ibu tadi datang lagi, akhirnya minta lagi, Bapak tolong buatkan saya satu. Buatkan selesai. Begitu sudah dibuatkan selesai, dia turun. Ternyata kejadiannya persis sebulan yang lalu. Dia menengok, ternyata ini hamparan pertama yang luar biasa. Habis itu 2 malaikat datang dan menjemput jenazah. Namun kali ini dia tidak sempat. Kira-kira sudah pengalaman pernah kayak begini. Dia malah penasaran, siapa ini sebetulnya orang yang meninggal, kok sampai kayak. Dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas,
Langsung pemakaman ini selesai, ibu tadi dia bilang, ibu nyuwun saya mau tanya, kedua jenazah ini siapa? Akhirnya ibu tadi menjawab, sebulan lalu Pak, itu anak saya yang kecil. Anak saya meninggal dunia di saat anak saya ini sedang belajar. Bahasanya ini kira-kira sedang menulis. Jadi ternyata santri-santri Al-Khazini yang meninggal dunia kayak begitu sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuburan itu kata Rasulullah alternatifnya hanya ada. Bisa kuburan itu jadi rawdatun min riyadil jannah, pertambangan surga. Tapi kuburan itu bisa jadi hufratun min hufarin nira, lubang dari lubangnya neraka. Makanya ini yang fase cerita ini ya para penggali. Makanya penggali kubur itu kadang-kadang ada jenazah dimasukkan tidak cukup. Jadi sudah masuk ukuran, naikkan lagi ditambah. Setiap jengkal masuk lagi tidak cukup. Masuk lagi, inilah kadang-kadang gambarannya betul kata Rasulullah. Kubur itu bisa jadi rawdatan min riyadil jannah, tapi bisa juga menjadi hufratun min hufarin nira. Itu semuanya tergantung bagaimana seseorang di masa hidup. Kalau hidupnya orang ini baik, oleh Allah disiapkan rawdatan min riyadil jannah. Termasuk para santri yang meninggal di saat mereka belajar, rupanya kata Syekh Sa'id Al-Burhani, ini sebetulnya disiapkan oleh Allah. Yang kedua, kemudian dia tanya, siapa bu yang kedua? Dia tahu cerita, yang kedua itu kakaknya. Loh, kakaknya apa sama-sama belajar? Enggak, kakaknya tuh kanan. Namun rupanya gajian dari kakaknya inilah yang membiayai untuk adiknya. Maka Bapak Ibu, hadirin dan dirahmati Allah, kita gak usah kecil. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar dan harta yang kita gunakan untuk mereka, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sudah disiapkan rawdatan min riyadil jannah. Begitu kejadian kayak begitu, langsung Abdurrahman Al-Ghafari ini langsung balik kanan, pindah 180 derajat. Profesinya jadi penggali kubur itu diletakkan, akhirnya beliau belajar mondok di tempatnya Syekh Sa'id Al-Burhani. Syekh Sa'id Al-Burhani ini pengurus Takmir At-Taubah di Damaskus. Akhirnya dia belajar, ditanya, lu kamu mau belajar ini ceritanya bagaimana? Akhirnya beliau cerita tentang ini. Makanya cerita ini adalah cerita nyata. Syekh Sa'id tanya, berapa usiamu? Abdurrahman itu saat itu usianya antara 45 sampai 50. Tapi akhirnya tekun belajar, mulai kitab yang kecil, judulnya macam-macam. Akhirnya beliau berdua ini jadi ulama masyhur di Damaskus. Abdurrahman Al-Ghafari dan yang satunya Abdul Razak Al-Ghafari. Ini saudara. Ini Bapak Ibu, kadang-kadang dalam pikiran kita kayak begitu susahnya para santri, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemudian beberapa waktu yang lalu rupanya menjelang hari santri ini diviralkan dengan peristiwa ramainya di Trans 7. Memang repotnya kan begini, kalau orang mau cerita pesantren, mau cerita santri, ya mestinya dunia yang komentar itu ya seorang yang pengalaman di pesantren, seorang yang santri. Tapi kalau orang yang komentarkan ya tidak pas semuanya, tidak. Makanya ada istilah yang namanya santri. Akhirnya akan di framing tidak kena. Oh kiai kayak begitu, maka mestinya kan ada istilah di dalam dunia pesantren itu bil hurmah intifa'u wa bil khidmah irtifa'u. Orang itu kalau menghormat kepada ilmu, menghormat kepada kiainya, Allah akan jadikan ilmunya manfaat. Wa bil khidmah irtifa'u, orang yang mau khidmah,
yang menyumbangkan apa yang ada pada dirinya potensi. Entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu hartanya. Irtifaq orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang hal yang seperti ini kan tidak pernah dijelaskan. Oh, ya, dan nggak begitu, ya perbudakan saja anak-anak di semua nggak begitu. Anak-anak itu dan semuanya bukan main. Ketika tenaganya ini ternyata disumbangkan untuk pesantren, di saat pembangunan dia merasa yang namanya tenaga ini diberikan itu bagian yang penting. Demikian pula ketika hormat kepada guru. Ada kisah yang menarik. Saat Imam Syafi'i ini lahir di Mekah. Kemudian ketika beliau belajar dengan gurunya di Mekah, karena Imam Syafi'i itu orang cerdas, orang pintar, gurunya itu sama angkatan. Kata gurunya begini, nah, sampai pindah mondok, ojo nama karena nang Madinah, ilmu kuliah itu sampai ke Madinah. Nah, saat itu di Madinahnya ada ulama masyhur, Imam Malik, yang semuanya ini menjadi imam arba'ah yang terkenal. Nah, Imam Malik itu posisi di Madinah. Akhirnya beliau berangkat ke Madinah. Namun sebelum berangkat ke Madinah, Bapak Ibu, barangkali ini satu saat yang perlu kita renungkan. Jadi modelnya orang dulu, ibunya Imam Syafi'i ketika dipamiti sama anaknya, jawabannya itu kan, Ibu, saya pamit Bu ya. Kata guru saya suruh belajar lagi di Madinah. Jawabannya apa? Ya nak, silakan engkau belajar di sana. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Kemudian ilmu dapat engkau sebarkan dan engkau berjuang di jalan Allah. Nanti sampai ketemu di akhirat. Orang tua itu silakan orang mau belajar. Nanti silakan ketemu kita di akhirat lagi. Nah, orang sekarang kadang-kadang pesannya kan macam tenang, saya belajar, saya pintar, engkau jadi orang pintar, mulai duit gampang, sugih, macam-macam. Ini tidak pernah ya, nanti ketemu sudah nanti kita dia berangkat beliau ke Madinah. Karena beliau belajar di Madinah itu, masya Allah, saking pintar cerdasnya, menjadi kesayangannya Imam Malik. Menjadi kesayangannya Imam Malik. Wah, jadi pointer alim. Yang namanya orang belajar itu, ya inilah. Satu saat beliau ngatur, beliau pindah ke Irak, ke Baghdad untuk belajar lagi di sana. Karena di sana ini ada santri-santrinya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Namun Imam Abu Hanifah sudah wafat, yang ada santri-santri beliau. Beliau berangkat ke Baghdad dan ngaji sama santri-santrinya Imam Abu Hanifah. Ini hebatnya Imam Syafi'i. Ngaji ke Baghdad, karena beliau ini cerdas, akhirnya sampai beliau ini alim, ada santri yang ikut beliau 1, 2, 3, sampai ratusan, bahkan santrinya beliau ini sampai ribuan. Oh, di Baghdad itu hanya masalah beliau masuk terkenal. Nah, ada kejadian satu saat, ibunya ini berangkat haji. Ibunya berangkat haji, sebagaimana kita maklumi di Masjidil Haram itu kan ada pengajian di pintu sana ada pengajian. Nah, ketika pengajian itu salah satunya yang menyampaikan ini ulama Baghdad. Nah, ulama Baghdad ini santrinya Imam Syafi'i. Beliau ini ketika pengajian kayak ibunya ini ikut, ibunya Imam Syafi'i. Beliau bolak-balik qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris, bolak-balik. Tapi ibunya ini kan artinya, kalau dulu kan belum ada HP, kemudian telepon. Sekarang saya pindah di Baghdad, itu kan tidak pernah, tidak ngerti. Ibunya kan artinya ya anaknya itu jadi Madinah. Oh, memang dulu pamit mau ke Madinah, tapi dalam perjalanan hidup kepingin menimba ilmu sampai ke Baghdad. Ibunya ini penasaran.
bolak-balik cerita pola Muhammad bin Idris, pola Muhammad Hanis, Muhammad bin Idris ini. Soalnya dia dalam hatinya itu mikir, nanti jangan-jangan anakku namanya Muhammad, suami saya namanya Idris. Syafi'i itu kan ya golongannya sini kan. Kalau sini dulu ada Syekh Hasan Al-Jambusi. Banyak dulu orang masuk ke perpustakaan kata Gus Dur, ada orang Arab masuk ke pesantren. Dia bicara tentang Al-Jambusi. Al-Jambusi itu negara mana? Jadi Gus Dur dulu. Al-Jambusi itu negara mana enak yang terdiri tentang Jambusi. Itu kan orang Arab kan begitu. Akhirnya begitu pengajian usai, ibunya Imam Syafi'i ini langsung datang ke tempatnya Syekh. Saya mau tanya Syekh. Iya Bu, tanya apa? Syekh dari tadi kok selalu mengutip dawuhnya Qala Muhammad bin Idris. Itu siapa Syekh? Oh ini guru saya Bu. Dia bangga. Ini guru saya di Baghdad. Beliau inilah yang mengajari saya, orang yang alim luar biasa. Malah orang katanya orang ini aslinya sini. Ingat di Mekah. Orang ini aslinya sini. Akhirnya ibunya ini langsung jawab, Syekh, jangan-jangan itu anak saya. Anak saya itu namanya Muhammad, ayahnya namanya Idris. Kaget. Oh Syekh ini langsung berkata, Allah ibu, Masya Allah, panjenenganku itu punya putra kayak begitu hebatnya. Nyuwun saya ibu barangkali kepingin pesan apa untuk putranya nanti kepada guru saya nanti saya sampaikan. Pesannya ya sudah nanti sampaikan kepada Muhammad bin Idris kalau dia memang kepingin pulang ke Mekah monggo. Siapa? Pulanglah dia musim haji pulang. Sowan kepada gurunya Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Syekh, saya ini menyampaikan pengajian di Masjidil Haram. Rupanya di tengah-tengah pengajian itu ada ibu panjenengan ibu. Masya Allah, ibu saya gimana? Sehat-sehat. Terus apa kata ibu saya? Kata ibu panjenengan, kalau panjenengan sampai kundur datang Mekah, monggo. Oh, sujud syukur, alhamdulillah. Saya bisa ketemu lagi dengan ibu saya. Kiranya Imam Syafi'i. Langsung di pengajian di Baghdad, Imam Syafi'i akhirnya cerita pamit sekaligus. Nah, ibaratnya ngaji biasa kalau Bapak Ibu nur manapun tinggi, panjenengan doa ke dalam PD dan Mekah. Kita mau saya pindah untuk teman kita diperlukan, mau kepingin pada ini. Di saat Imam Syafi'i pamit dengan santrinya kayak begitu, yang namanya santrinya, iyo bagaimanapun kiainya mau bepergian jauh, di Sanoni. Ternyata di Sanoni itu apa? Di Sanoni sana itu onta. Dan tidak hanya onta saya isinya. Yosef pertanian, bawa pertanian, saya ngaku perdagangan, bawa perdagangan, nah yang paling lucu ontanya itu jumlahnya 100 lebih. Sehingga TV itu enggak. Hanya saya itu belum ada stasiun TV nasional. Kira-kira viral ini kan dulu. Sama kiai dibawain unta sekian banyaknya. Kira-kira kan viral itu. Tidak begitu saking hormatnya kepada Imam Syafi'i. Betul Bapak Ibu. Gitu semua banyak yang bawain kan begitu. Akhirnya Imam Syafi'i ngajak santrinya ayo bareng ke Mekah. Begitu sudah masuk pinggiran kota Mekah, beliau nyuruh santrinya satu, jangan mulia Syekh, matur ibu ngabari Imam Syafi'i pun dugi Kertosono pernah parah keluar dulu, datang ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sinten nak panjenengan kula santrinipun Imam Syafi'i. Nggih namung badhe paring kabar Imam Syafi'i niki pun mlebet dhateng pinggiranipun kota Mekah. Alhamdulillah. Habis itu ditanya sama ibu, "Kenapa Imam Syafi'i nggawa wong ngene?" Ya Allah, jenenge santri, kiainya dapat kayak begitu kan bahagia. Cerita, alhamdulillah Bu, Imam Syafi'i niki betul untuk 900 rupiah. Isine sak macem pun sedaya niku
wajahnya memerah, marah. Aku itu dia ngomong takon belajar. Lu kok mulai berontok. Gak usah mulai. Balik. Gak usah mulai. Cerita gak usah mulai. Wih, saat ini kan merasa bilang, saya salah dengan ucapan. Masih gak usah mulai. Langsung dia berdatang. Anu pagi itu. Tapi kalau ditukar, apa ditukar? Namun kalau kan belajar mulai bawa untung, bawa sangat kira-kira kalau sekarang bawa apa, bawa macam-macam kira-kira kok kayak begitu? Yang ibu-ibu panjalan botol mundur. Coba. Ini kira-kira kalau orang tua kita kan orang-orang kita yang jadi orang tua kan begitu. Anaknya mondok, anaknya sekolah sarjana. Dan dia pulang, jadi orang kolaborat, jadi orang ini. Ibunya tidak suruh. Akhirnya Imam Syafi'i begitu sudah mau nyampe ke rumahnya, pesan sama-sama, coba golek fakir miskin wong Mekah, celuk Mekah. Akhirnya fakir miskin di kota Mekah datang, unta dan barang-barang itu diberikan kepada mereka semua. Yang sisa hanya kita beliau yang beliau. Sudah tidak punya apa-apa. Baru Satria tadi suruh pulang, bilang sama ibu. Setelah Imam Syafi'i tidak bawa apa-apa, yang dibawa hanya kitab, semuanya sudah disedekahkan. Baru ibunya akhirnya begitu mendengar itu, ya Mas, kalau mau pulang ini mindsetnya ibunya Imam Syafi'i. Tapi kalau mindsetnya kita kadang-kadang berbeda. Kayak beberapa waktu yang lalu ini ada seorang dokter di Jawa Barat. Beliau ini rupanya menulis sebuah buku. Bukunya ini judulnya Tips Menyekolahkan Anak ke Luar Negeri. Karena memang keluarganya ini menganggap orang yang berhasil itu orang yang bisa sekolah di luar negeri dan punya gelar yang luar biasa. Akhirnya menulis buku itu sempat the best seller. Wah, langsung. Bahkan menjadi rujukan beberapa orang di metropolitan memakai model. Dalam buku itu kalau modelnya orang mau mensukseskan anaknya, anak itu lahir beli rumah satu. Anak itu dibiayai sampai SD, SMP, SMA, mau perguruan tinggi, anak itu suruh berangkat ke luar negeri. Rumah ini dijual untuk biaya ke sana. 1 tahun, 2 tahun anak itu sukses, tidak butuh biaya. Rupanya model itu ditiru oleh orang-orang itu. Tapi satu saat pengarang buku itu terkena masalah. Akhirnya buku itu ditarik dari edaran. Bahkan orang ini meminta maaf kepada para pembaca. Mohon maaf kalau pembaca telah mengikuti jejak saya. Ini ternyata jejak saya yang keliru. Kata si penulis. Kenapa ini ceritanya? Dia ini anaknya 3 orang ini semuanya di luar negeri. Satu saat istrinya sakit. Masuk rumah sakit sampai masuk ICU. Itu sudah masuk ICU tidak bingung karena setiap hari yang menggoni ya hanya suami. Akhirnya ditelepon anak yang pertama. Nah, ibumu sakit, Nak. Ibumu masuk rumah sakit yang nunggu hanya ayah saja. Sampai yang pulang ya, Nak ya. Jawabannya anak yang pertama, ya saya tidak bisa pulang ya. Saya sudah kadung terjadwal jadi ada acara meeting di perusahaan kami yang besar, ada acara meeting dan mungkin digagalkan ya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa pulang. Ayahnya mulai nangis. Ngangkat telepon yang kedua anaknya, Nak, ibumu sakit masuk ICU. Mas udah bisa pulang jalan. Sama ya, saya juga tidak bisa pulang ya. Saya baru saja diterima di perusahaan IT ternama
kalau izin cuti mau pulang, tidak mungkin saya bisa dicoret dari itu. Mohon maaf ya, saya tidak bisa pulang. Tuh tambah nangis. Anak yang ketiga dia telepon, dua kakak udah bisa pulang, ibu mau masuk rumah sakit. Apa jawabannya? Ya, besok saya ujian. Ini kalau nanti saya pulang, saya sudah lulus, saya tambah waktu lagi yang tidak mungkin saya pulang. Apa yang terjadi? Selang berapa hari, akhirnya ibunya menghembuskan nafas terakhir. Ibunya menghembuskan nafas terakhir, baru dia ini mikir, saya yang salah. Kenapa saya ini orientasi untuk anak saya hanya kekayaan semata, jabatan semata, saya hanya ingin dunia semata. Ini salah saya. Akhirnya hari ini, inilah yang menjadi korban saya. Dia belum mulai sadar, akhirnya mulai beribadah, mulai belajar agama, akhirnya kesimpulannya saya. Ternyata bagaimanapun anak-anak kita ini yang paling penting adalah diberikan bekal agama. Bekal agama inilah yang akan mengantarkan sukses kita di dunia dan akhirat. Terkadang kita orang tua ini hanya pikirannya sebatas, kalau saya punya anak saya bisa balas budi kepada saya. Hanya pikirannya kalau nanti saya berlaku. Ternyata tidak hanya itu. Sampai akhirat ini kita harapkan anak kita ini investasi. Rasulullah memberikan kalimat, "Idza mata ibnu Adam min qata'a amalu", salah satunya waladin sholihin, anak soleh, yad'ulah, yang mendoakan kepada orang tua. Mustahil akan menjadi anak soleh, mustahil akan mendoakan orang tuanya kalau tidak ada bekal di dunia ini, bekal agama. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, barangkali ini gambaran iktibar untuk kita semua. Kalau kita belum bisa seperti ibunya Imam Syafi'i, ya paling tidak kalau kita memang Allah memberikan keistimewaan anak-anak kita ini macam-macam. Dan itu perlu kita syukuri, ada anak kita yang ahlinya ini, itu adalah kenikmatan. Tapi kata kunci yang paling penting, kaya apapun anak tetap harus dibekali dengan ilmu agama. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, semuanya anak-anak kita, dan dijadikan Allah anak-anak yang saleh. Suatu saat ketika kita dipanggil menghadapnya, kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil Fatihah wa sallim al-Fatihah. Amin. Al-Fatihah wa jahima unzilat alaihi al-Fatihah. Barakatil jilani wa ishabil wasilatain. Liman tabayyana al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Iftah lana ya Allah wa ahlina wa awlatina wa jama'atina wa tullabina wa jiranina wa man hawlana ajma'in abwab al-khair wa hadina subul al-khair wa ja'alna min ahli as-salah wal khair wa khudna ma'a al-lata'i al-khair wa manna mu'amalataka li ahli ar-ridha wal khair wa hujurna qadan ya Allah fi zumrati ahli al-qurbi wal khair innaka waliyul tawfiq wal khair wa dafi'u kulli bu'si wal khair. Allahumma ya man waffaqa 'ala al-khair wa a'anahum 'ala al-khair wa yassara lahum lil khair wa khatama lahum bil khair wa waffiqna lil khair wa a'inna 'ala al-khair wa yassir lana lil khair wa khtim lana minka ya Allah bil wal 'afwi wal 'afiyati wal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bi ijabati da'awati shalihati jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك حيانا الله وإياكم أجمعين. اللهم نوفق إلى قول الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.